Hey, welcome back everyone to my channel. Jadi, di video kali eh ini khusus sih karena memperingati 1 tahun aku tinggal di Jerman, cie. Jadi kayak aku benar-benar setelah 1 tahun aku tinggal di sini, aku benar-benar baru bisa cerita dan share ke kalian tentang pengalaman aku gimana sih tinggal di Eropa itu, gimana sih terutama aku tinggal di Jerman kan. Jadi gimana sih rasanya tinggal di Jerman itu atau di Eropa, enak gak sih? Pasti kalian bakal bertanya-tanya juga dan kepo. Tapi pasti sih kalau menurut aku dan pengalaman aku sebelumnya, sebelum aku tinggal di Eropa sini atau sebelum aku tinggal di Jerman sini, rasanya kayak wow banget gitu tinggal di sana dan pasti keren banget atau pasti pasti oke lah. Tapi kenyataannya sih ya ada plus minusnya sih pasti, dan di sini aku bakal kasih tahu dan cerita ke kalian tentang plus minusnya tinggal di Eropa itu kayak gimana. Pertama, kita masuk ke plusnya dulu aja. Enaknya tinggal di Eropa itu apa sih? Yang pertama, eh, di Eropa atau di Jerman di sini itu kayak benar-benar beda sama di Indonesia. Karena perbedaannya kan negara maju sama negara berkembang. Jadi karena di sini negara maju, jadi semua fasilitasnya itu udah terstruktur dan tersistem. Mulai dari transportasi umumnya, terus mulai dari sistem-sistem lainnya, kayak sistem pendidikannya lebih modern, lebih terstruktur juga, terusan kayak hal-hal apa istilahnya administrasi lainnya itu oke. Eh, dan di sini kalian itu bakal nemuin banyak hal baru sih, banyak hal baru yang nggak bakal kalian dapetin di Indonesia, kayak bener-bener pengalaman yang nggak pernah kalian temuin di Indonesia, pengalaman ketemu orang-orang baru, tinggal sama orang Jerman, maksudnya di sekitar kalian itu lingkungan lingkungan orang Eropa. Terusan mungkin kalau kalian studi di sini kalian bakal ketemu teman-teman dari negara-negara lain, teman-teman internasional, dan itu menurut aku cukup bagus sih. Maksudnya kalian bisa membangun network juga di sini. Terusan selain itu kalian juga bisa traveling di Eropa. Itu satu hal yang paling aku suka dari tinggal di sini. Aku bisa traveling di Eropa gampang dan nggak perlu ribet ngurus visa lagi. Tinggal kalau deket mungkin tinggal naik bis atau naik kereta. Mungkin kalau ada jauh naik pesawat. Di sini juga banyak pesawat low cost carrier, carrier, nah, carrier, oke, carrier, kayak sejenis Lion gitu, namanya biasanya Ryan Airs atau Euro something, Euro Wings katanya, kalau nggak salah ingat. Nah terusan dan juga banyak banget bangunan-bangunan bagus di sini, terutama kalau di Indonesia kan bangunannya gitu-gitu aja ya, karena emang kita udah tinggal di Indonesia udah dari lahir gitu loh. Kalau orang Eropa ke Indonesia mungkin mereka bakal wow banget, tapi kita udah tinggal di Indonesia, kita lihat ya udah biasa aja. Jadi kalau kalian masuk ke Eropa terus kayak wow banget, apalagi kalau lihat bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan bersejarah. Terusan kalau kalian ke tempat-tempat yang nature-nya bagus, contoh kayak di Swiss, kayak di Austria, terus lihat gunung-gunungnya, ih keren banget gitu. Dan itu cukup menyenangkan banget. Terusan kalau kalian berencana kerja di sini, enaknya di Eropa itu gajinya gede dibandingkan di Indonesia. Kalau mau full time atau part time sama aja sih. Kalau full time itu kalian gajinya untuk fresh graduate bisa dapat bersih mungkin ya sekitar 1.800-an atau 2.000 euro, aku kurang paham.
Kalau kalian mungkin udah senior gitu bisa jadi 3.000 euroan itu per bulan. Dan dari situ kalian bisa nabung buat masa tua, buat pulang Indonesia atau apapun itu. Dan juga walaupun kalian part time, kalian juga tetap bisa dapat gaji yang lumayan karena emang rate-nya per jamnya di sini juga lumayan gede. Kan kalau di Indonesia kan gajinya bukan dihitung per jam, tapi kalau di sini walaupun kalian kerja kasaran bukan pasaran maksudnya, kayak jaga toko, di restoran, di dapur, itu tetap ada nilainya gitu. Jadi dengan walaupun kalian kerja part time, kalian tetap bisa hidup per bulan di sini dengan gaji part time kalian. Nah, itu buat plusnya tinggal di Eropa. Pasti ada minusnya juga kan. Nah, minusnya apa aja sih? Minusnya yang pertama, jadi yang aku bener-bener rasain dan bener-bener kayak mungkin feeling uncomfortable sometimes itu adalah, jadi di Eropa ini jamnya itu, perbedaan waktunya itu per tahun bisa ganti 2 kali. Kalau biasanya di Indonesia itu kan GMT plus 7 kan, dan nggak pernah berubah. Tiap tahun juga gitu terus, jadi jamnya ya nggak berubah-ubah. Tapi kalau di Eropa itu musim panas sama musim dingin itu jamnya beda. Kalau musim panas itu, sebentar aku pikir dulu. Kalau musim panas itu intinya perbedaan waktu sama di Indonesia itu 5 jam. Jadi GMT plus 2. Nah, sedangkan kalau musim dingin itu perbedaannya sama di Indonesia itu 6 jam. Jadi GMT plus 1. Nah, gantinya itu setahun 2 kali. Di bulan Maret sama di bulan Oktober. Dan biasanya di akhir Maret atau di akhir bulan di minggu terakhir bulan itu. Jadi kalau di akhir Oktober berubah jadi GMT plus 1. Kalau di akhir Maret berubah jadi GMT plus 2. Dan itu kayak sometimes bikin bingung gitu sih. Apalagi kalau kalian punya jam dinding di rumah banyak gitu ya, contoh ya. Itu kan manual ya. Jadi kan harus gantiin satu-satu tuh, puter 1 jam lebih awal kalau di summer, atau kalian mundurin 1 jam kalau itu winter. Tapi kalau jam HP kalian otomatis langsung keganti sih. Tapi kayak gimana ya, kayak aneh aja gitu loh, kayak ribet juga gitu loh. Contoh aku punya jam 1 kan, nanti harus puter lagi setahun 2 kali. Terus belum lagi karena di sini ada 4 musim, summer, winter, autumn, sama spring. Itu kayak perbedaan siang dan malamnya itu kayak ganti-ganti terus gitu loh. Contoh kalau winter itu siang hari itu lebih pendek. Jadi biasanya kalau winter atau mulai-mulai winter, matahari terbitnya itu telat banget. Sampai puncak-puncaknya itu dia bisa terbit jam 8:30 pagi baru terbit. Terus dia terbenamnya juga cepet banget. Contoh jam 4 gitu udah mulai gelap. Kayak gitu sih. Jadi bayangin aja, jam 9 matahari baru terbit. Rasanya mager banget gitu ya. Terusan kalau summer, matahari terbitnya lebih awal, bisa jadi jam 4:30. Aku pernah bangun subuh-subuh jam 4 atau jam 4 hampir jam 4:30, itu matahari udah mulai terbit, udah rada cerah gitu. Nah, terus sedangkan terbenamnya itu malam. Jadi jam 9 malam kalau summer ya. Kalau jam 9 malam itu masih terang banget kayak jam 5 sore di Indonesia atau jam 4 sore di Indonesia. Terus dia baru terbenam jam setengah 10 malam gitu. Kan kayak gimana ya? Kayak kita orang Indonesia kan udah terbiasa nih kalau matahari terbit jam segini, kalau matahari terbenam jam segini. Terus kayak kita harus beradaptasi dengan perubahan yang tiap tahun itu berubah-ubah terus. Kayak susah juga kadang adaptasinya, sehingga kalian bisa jadi terkena penyakit-penyakit baru yang nggak pernah kalian punya waktu di Indonesia. Contoh kayak aku di Indonesia nggak pernah ngerasain namanya alergi ya. Tiba-tiba di sini kayak alergi bermunculan di mana-mana, mulai dari alergi kulit, alergi serbuk sari. Kalau lagi spring itu kan banyak bunga bermekaran, jadi alergi serbuk sari, alergi di mata, alergi di mana-mana,
atau bisa juga kalian juga jadi gampang sakit. Kalau tiap perubahan musim itu jadi gampang sakit, terutama waktu kayak musim pancaroba gitu, mau dari winter mau ke spring itu kadang sakit, atau dari summer mau ke musim gugur itu sakit. Jadi tubuh harus beradaptasi terus. Nah terus kalau di Indonesia kan musimnya cuma dua, musim hujan dan musim panas. Apa sih istilah? Musim hujan dan bukan musim panas. Istilahnya apa aja musim panas. Musim hujan dan masih kepo. Musim hujan dan musim. Come on. Oke udah. Anggap aja musim panas. Kalau di musim panas kan nggak ada hujan. Kalau di musim hujan baru hujannya terus-terusan tuh, sering hujan. Tapi kalau di Eropa sini nggak ada namanya musim hujan. Jadi di winter bisa hujan, di musim panas juga bisa hujan, kapanpun bisa hujan. Jadi kayak hujannya itu nggak terprediksi gitu. Terusan Terkadang Mbak juga bisa homesick, kangen keluarga, kangen makanan Indonesia, kangen teman, kangen pacar mungkin. jadi kayak terutama makanan sih, aku paling berat banget kalau sama makanan. Jadi kalau kangen sama makanan Indonesia itu apalagi rasanya di sini. Rasa makanan di sini sama rasa makanan Indonesia kan beda. Kalau di Indonesia kan kita udah biasa sama namanya micin ya guys. Jadi kalau di sini tuh kayak hidup tanpa micin gitu loh. Walaupun emang ada sih, tetap ada micin di sini, tapi tetap nggak sesetrong di Indonesia. Jadi kayak kangen berat sama makanan Indonesia, apalagi aku udah kayak setahun nggak pulang Indonesia tuh kayak Rasanya pengen banget. dan ngidam banget sama makanan Indonesia. Terusan, apa lagi? Oh ya, terus di sini itu kalian apa-apa harus jalan kaki. Ya emang ada transportasi umum sih, tapi tetap aja kalian harus perlu jalan kaki dari tempat tinggal kalian ke stasiunnya atau di tram stationnya, tetap aja itu jalan. Atau kalau semua nggak ada tram station berarti kan harus jalan. Atau kalian juga di sini bisa beli sepeda. Jadi seringnya di sini aku jalan kaki atau naik sepeda, dan itu kayak sebenarnya lifestyle lifestyle yang cukup bagus. Karena orang Indonesia itu kan udah kebiasaan ya, apa-apa dikit, contoh kalian beli makan atau beli sesuatu di dekat rumah aja udah naik motor atau naik mobil, jadi kayak malas gitu sih. Dan di sini kalian harus menggunakan tenaga kalian dengan ekstra, dan itu cukup bagus biar sehat sih. Tapi kadang capek juga kalau jalan atau naik sepedanya kejauhan. Nah, terusan yang terakhir, kalau kalian compare harga di Indonesia sama di Eropa itu jelas jauh. Di Eropa itu semuanya serba mahal. Terutama kalau kalian baru pertama kali sampai di sini, terus kalian apa-apa dibandingin sama bukan dibanding apa-apa di kursin di rupiah, rasanya kayak mahal banget. Ya emang sebenarnya di sini emang mahal. Tapi kalau lama-lama kalian udah tinggal di sini, udah rada terbiasa, apalagi kalau udah terima gajinya euro, pasti kalian menganggap itu hal biasa. Tapi kalau awal-awal pasti kalian shock, mahal banget, mahal banget. Apalagi kalau usaha jasa di sini itu paling mahal. Contoh kalian mau potong rambut tuh. Potong rambut kalau di Jerman sih, potong rambut aja cewek 30 euro, 40 euroan. Kan mahal banget ya dibandingin di Indonesia. Gitu sih. Oke guys, jadi itu aja kelihatannya yang bisa aku bagiin ke kalian tentang plus minusnya tinggal di Eropa. Mungkin kalau kalian berpikiran atau berencana untuk studi atau untuk bekerja di negara manapun di Eropa, kalian juga harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi. Kayak jangan mikirin yang enak-enak aja, tapi kalian juga harus mikirin yang nggak enaknya, dan kan harus mempersiapkan semuanya. Ya emang semua itu butuh proses. Kayak di sini aku juga masih proses beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan ya aku akan terus melakukan itu. Gitu aja sih. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua.
Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you guys on the next video.